Sa'i. Kalau kita haji dan umroh wajib melakukan sa'i. Karena apa? Perlu orang, perlu pertolongan. Bagaimana bingungnya Sayyidatuna Hawa ketika sendirian, nggak ada yang adalah walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesama orang meninggal dunia, orang soleh wali tadi bisa nolong tetangganya yang sudah meninggal dunia. Tapi yang diperlukan pertolongan dari keluarganya yang masih hidup. Orang yang sudah meninggal dunia dikubur itu bagikan orang yang tenggelam. Orang tenggelam etase, campur betul ada kondisi. Orang saya tenggelam etase, misal pada orang saya tak bisa renang, nyemplung ke tase. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a hudah ma ba'du. Yang saya hormati para asatidz, para tokoh masyarakat, tuan rumah, keluarga besar almarhum Pak Madai, terutama saudara Rasul, hadirin yang kita semuanya insya Allah selalu dan senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita bertemu lagi dalam rangka acara memperingati Maulid iki. Sareng haul saya ampun dibacakan tadi dalam Fatihah. Moga-moga siapa kaulajunan lakuati diterima oleh Allah dan pahalanya kita hadiahkan kepada para almarhumin almarhumat yang telah dibacakan tadi Fatihah kepada mereka. Hadirin hadirat rahimakumullah. Karena pada hadirat meskipun cuma terlalu lagi. Inilah yang sudah seharusnya kita lakukan bagi keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Karena setiap orang itu perlu pertolongan. Kita masih hidup di dunia saja nggak bisa hidup sendiri, betul? Nggak bisa. Kita kadang perlu, kalau suami perlu pertolongan istrinya, anak perlu pertolongan kedua orang tuanya, kita perlu pertolongan para tetangga. Kita ini makhluk sosial yang nggak bisa hidup sendiri. Perlu pertolongan orang lain. Ini di dunia. Coba kita bayangkan kalau kita di dunia, kita perlu pertolongan orang tapi nggak ada yang nolong. Apa nggak bingung kita? Bingung kita. Saya mau kemana? Siapa yang mau nolong saya? Bahkan kita mendengarkan cerita bagaimana Sayyidatuna Hajar, istri Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang ditinggalkan di padang pasir yang tandus, nggak ada orang sama sekali. Karena perlu pertolongan sampai lari-lari kecil di antara dua bukit Safa dan Marwah sampai 7 kali. Sehingga diabadikan dalam sa'i. Kalau kita haji dan umroh wajib melakukan sa'i. Karena apa? Perlu orang, perlu pertolongan. Bagaimana bingungnya Sayyidatuna Hawa ketika sendirian, nggak ada yang nolong. Nah begitu juga keluarga kita yang sudah meninggal dunia di alam kubur, sangat perlu pertolongan. Siapa? Mau minta tolong sama siapa? Nggak ada sesama orang yang sudah meninggal dunia bisa saling menolong, tuh nggak ada. Kecuali kalau memang yang di sebelah kita adalah orang yang soleh. Sebelah kita adalah walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesama orang meninggal dunia, orang soleh wali tadi bisa nolong tetangganya yang sudah meninggal dunia. Tapi yang diperlukan pertolongan dari keluarganya yang masih hidup. Ini saudara Rasul mendoakan Pak Madai sekeluarga yang sudah meninggal dunia. Tadi dikirimkan Fatihah, kemudian pahala baca maulid mahalul qiyam, kemudian pahala pengajian, kemudian pahala sedekah yang sudah diberikan, dan juga nanti makanan. Subhanallah, banyak sekali pahala dikirimkan pada malam hari ini yang bisa membuat mereka, kalau mereka tersiksa di kubur, mudah-mudahan dibebaskan oleh Allah dari siksa kubur. Amin. Kalau mereka mendapatkan nikmat kubur, mendapatkan nikmat yang lebih nikmat. Amin ya rabbal alamin. Sehingga sesuai dengan hadis Nabi Muhammad, al-mayyitu fi qabrihi kal ghariqi fil bahri.
yantaziruna du'a ahli. Orang yang sudah meninggal dunia di kubur itu bagikan orang yang tenggelam. Orang tenggelam etase campur metu sekone iki. Orang saya tenggelam etase, misal beda orang saya tak bisa renang nyemplung ke tase. Makanya aja bengal-bengal mancing mau tak bisa renang ki. Kau lah bisa mancing, bisa renang ki. Jadi mancing tengah tase tak apa bisa renang ki. Orang yang tenggelam di laut, misal sampean kasih emas 1 peti, kira-kira seneng apa enggak seneng? Tambah tenggelam dia bawa emas, betul? Tapi coba dikasih ban bekas, dilempar aki ban bekas, oh seneng luar biasa. Lebih seneng ban bekas daripada emas 1 peti. Kenapa? Pertolongannya tepat. Pertolongannya tepat. Saya juga alhamdulillah pernah di desa Ompul, Kecamatan Kedundung, Kabupaten Sampang. Itu ada orang memperingati haul bene ngonceng Habib, bene ngonceng Kiai, ngonceng Adela. Nikah haul ngonceng Adela tiap tahun. Nikah pertolongan saya tak pas nih. Malah apakah mayit ini bakal joget-joget di kubur? Nggak mungkin ya. Ngundang Adela dari Sorbojo. Alhamdulillah anaknya didekati sama para pemuda Ompul. Alhamdulillah mau ngadaki pengajian. Setelah ngadaki pengajian nangis orang tersebut. Alhamdulillah kau semakin ki buru sadar kau dari. Ampun sopo lah. La ilaha illallah. Jadi bantuan yang paling pantas bagi keluarga kita yang sudah meninggal dunia doa. Minimal doa sendiri. Saudara Rasul habisnya sholat kirim Fatihah kepada yang sudah dibacakan ini. Tiap habis sholat pakai bahasa apa aja nggak apa-apa, Allah paham. Nggak apa-apa. Ya Allah, abdina kirim Fatihah ya Allah untuk Bapak abdina Pak Madai ya Allah, untuk Mbok, untuk Neka, untuk Tretan dibacakan. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Insyaallah doa insyaallah. Kiriman Fatihah ini kan doa ke orang si ampun tekal umur. Ini yang diperlukan. Kemudian ketika ada rezeki seperti saudara Rasul ini, ada rezeki ngundang. Meskipun setahun sekali, ngundang lebih dari Pak Polo. Ini kan insya Allah lebih dari Pak Polo saya rabu nih kaki. Lebih ki. Nah, sebab Rasulullah nyampe aki, majtama arba'una min ummati illa wa fihi mustajabud da'wah. Tidak berkumpul 40 dari umatku kecuali di antara 40 itu ada orang yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat ini ada yang dikabulkan doanya oleh Allah di antara kita ini. Nggak mesti yang baca doa, nggak mesti. Siapa tahu yang paling ujung baca amin saat ini ditentukan oleh Allah sebagai orang yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika baca doa baca amin sedejeki supaya kalau pas panjenengan saya ditakdirkan oleh Allah sebagai yang dikabulkan doanya, maka doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika minta doa apapun, tadi dimulai Al-Fatihah, baca Fatihah sedojo, ini dikabulkan oleh Allah. Lebih dikabulkan mengumpul Pak Polo orang. Jika doa lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagai anak kaulah junan mun keduan putra si ampun tengkan umur cek kelopain kirim Fatihah minimal tiap habis sholat 5 bekto tak awirit saya lain tak apa-apa. Tapi mohon bisa debuna Nabi Muhammad kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz inni uhibbuk fala tad'anna dubura kulli shalah an taqula Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rasulullah nyampe aki kepada sahabat Nabi, saya hanya Mu'adz, saya ini cinta sama kamu Mu'adz, maka jangan sampai engkau tinggalkan setiap habis salat engkau berzikir Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mau disambung subhanallah 33 kali lebih bagus. Tapi misalnya nggak mau disambung, sibuk, sibuk apa sampai gimana? Wah, terlalu sibuk orang ini kah? Manusianya kan terlalu sibuk sampai sholat kadang-kadang telat Terkadang boleh saya tak sholat, aduh saking sibuk. La ilaha illallah. Sibuk apa sampai tak bisa meluangkan waktu untuk sholat? Pak lekor jam
Sholat paling cuma 5 menit. Niki. Cukup kita usah. Mun tak sholat la ilaha illallah. Bakal susah. Di dunia bakal susah mun orang nak sholat nih. Apalagi kubur. Na'udzubillahi min dzalik. Misalnya sibuk cak kalau paen doa ki orang sepuh. Anak yang selalu mendoakan orang tuanya, ini kehidupannya akan diberi berkah oleh Allah. Akan diberi berkah. Kalau orang tuanya masih hidup, dia berbakti sama orang tuanya, itu akan memperpanjang umur. Bakti kepada orang tua. Kalau orang tua sudah meninggal, dibacakan Fatihah minimal. Aku bahasa matura tak pernah ya Allah, abdina ngirim Fatihah ya Allah. Untuk abah abdina bapak abdina si anyama, sebut embo abdina si anyama, sebut retan abdina si anyama, sebutnya mana? Terus diakhiri dengan wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca Fatihah. Cukup setiap lasarena salat. Terutama ketika salat sareng putra, supaya putra kaula ajuna nika uning bahwasanya ngak nikah mun bapak embo ampun tengkar umur minimal setiap lasarena salat kirim Fatihah. Ngirim bantuan kepada orang sepuh yang ampun tengkar umur. Suatu saat pada orang soleh, ada orang soleh mimpi tempat yang sangat luas. Puluhan ribu, ratusan ribu orang di tempat tersebut. Lapangan yang luas. Tiba-tiba orang soleh itu melihat rumput tumbuh di lapangan itu, dibuat rebutan sama mungkin jutaan orang, dibuat rebutan rumput tadi. Satu yang dapat rumput itu senang. Oh, alhamdulillah saya dapat rumput ini. Tapi lihat satu orang duduk-duduk santai, tidak ikut rebutan. Maka orang soleh ini dalam mimpinya datang ke orang yang duduk santai ini. Pak, maaf saya mau tanya. Ini alam apa? Ini alam barzakh, alam kubur. Oh ini berarti orang sudah meninggal dunia jutaan orang ini. Iya. Terus yang mereka buat rebutan, rumput yang tumbuh itu apa yang mereka buat rebutan? Itu doa yang bersifat umum yang dihadiahkan kepada orang Islam. Wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu doa yang bersifat umum kepada orang beriman, kepada orang Islam yang sudah meninggal dunia. Maka pahalanya dirupakan oleh Allah seperti rumput, kemudian dijadikan rebutan sama orang-orang itu. Loh, Anda nggak perlu pahala apa? Kenapa Anda nggak pakai rebutan? Oh kalau saya alhamdulillah, saya nggak perlu rebutan. Saya punya anak saya itu punya toko di pasar. Kalau nggak ada orang yang beli, anak saya itu buka Al-Quran. Dibaca Al-Quran, dihadiahkan pahalanya untuk saya. Maka saya senang sudah tiap hari dapat kiriman pahala Al-Quran dari anak saya. Sampaikan terima kasih kepada anak saya. Namanya Fulan bin Fulan, tokonya di sini di pasar ini. Kalau sekarang orang tidak ada pelanggan apa? Sobong saya ngobongi. Mau tak buka HP, gosip. Lagi. La ilaha illallah. Mereka buka Al-Quran, baca Al-Quran. Orang yang soleh tersebut pagi-pagi datang ke pasar ngomong, sampean namanya Fulan bin Fulan. Iya. Tadi malam saya mimpi bapak sampean. Bapak sampean bilang terima kasih. Kiriman pahala bacaan Al-Quran sampean itu tiap hari sampai kepada bapak sampean. Nangis. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Bapak saya senang di alam kubur ya Allah. Ini kita menyenangkan orang tua yang sudah meninggal dunia. Berapa bulan kemudian orang soleh itu mimpi lagi di alam yang sama, alam barzakh. Orang yang tadinya duduk-duduk santai, nggak ikut rebutan, sekarang ikut rebutan. Loh pak, berapa bulan yang lalu Anda santai, nggak ikut rebutan. Sekarang Anda kok ikut rebutan? Iya, anak saya yang biasa kirim bacaan Al-Quran juga sudah meninggal dunia. Sehingga tidak ada yang kirim pahala kepada saya hari ini, maka saya juga ikut rebutan. Inilah manfaatnya kita mendoakan. Sesama orang muslim aja kita disuruh doakan sama Allah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna
bil iman. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah, dan dosa orang-orang yang sudah mendahului kami. Mendahului kemana, Pak? Ke Mathura. Punten nggih. Mendahului ke alam kubur, sudah meninggal dunia. Ampunilah dosa kami dan dosa mereka, sesama orang Islam, bukan keluarga kita. Apalagi keluarga kita. Yang bukan keluarga kita disuruh oleh Allah kita untuk mendoakan agar dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi keluarga kita. Maka mari apa yang dilakukan saudara Rasul ini mari kita tiru. Dan juga untuk mengingatkan kita namanya manusia suka lupa biasanya, betul Pak? Kecuali obeng tak kelupain, otang kadang-kadang kelupain otang. La ilaha illallah. Kita ini kadang-kadang lupa, selalu diingatkan. Maka ini malam ini jadi, oh iya betul, saya ini selama ini lupa, nggak kirim salam, nggak kirim Fatihah kepada keluarga saya yang sudah meninggal dunia, nggak ziarah ke makam keluarga saya yang sudah meninggal dunia. Mulai malam ini insya Allah habis sholat isya, nanti sholat isya saya mau kirim Fatihah insya Allah buat keluarga yang sudah meninggal dunia. Disebut namanya, bapak saya, paman saya, bebek saya, keluarga saya, ponakan saya, sebut namanya. Ya Allah, saya kirim Fatihah untuk mereka ya Allah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diakhiri dengan itu, sehingga kita menyenangkan mereka di alam kubur. Dan kita juga mendapatkan bacaan Fatihah tadi, mendapatkan pahala bacaan Fatihah yang luar biasa besar pahalanya. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga peringatan Maulid pada malam hari ini dan juga segala apa yang dilakukan oleh Bapak Rasul, Saudara Rasul, sekeluarga diterima oleh Allah, dan pahalanya kita hadiahkan kepada mereka-mereka yang sudah meninggal dunia, terutama Pak Madai dan keluarga yang sudah meninggal dunia, agar mendapatkan tambahan nikmat kubur di alam kubur mereka. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه سالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا لذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه كدراسنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء توبة ذنوبا وسترت برداء المغفرة عيوبا. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوانا منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمه من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يقصنا على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وحين بطاعتك مشغولين. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وللمرحومين المدعين قديما صالح سيدي المجاهي أرميسا مثلا سمي الإسلام مريم محمد سراج وذوي الحقوق لنا وعليهم أجمعين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي.